Ada yang bilang, genderuwo itu hanya mitos. Tapi di desa kami, ia adalah monster nyata yang lahir dari sebuah dosa. Dan kisah ini akan membuatmu berpikir dua kali untuk mengabaikan cerita-cerita lama. Rembulan menggantung bagai koin perak di langit yang gelap, menyorotkan cahayanya yang pucat ke atas desa Mawar. Sepoi angin malam berbisik di antara dedaunan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang baru saja mekar. Namun, di balik ketenangan semu itu, ada satu nama yang selalu terucap dengan nada berhati-hati, Kardiman. Di siang hari, Kardiman adalah sosok yang mudah ditemui di warung kopi Pak Dullah. Senyumnya lebar, tawanya menggelegar, dan kata-katanya penuh sanjungan. Ia ahli dalam merayu, meyakinkan para tetangga bahwa ia adalah pemuda paling baik di desa itu. Ia akan membantu mengangkat karung beras, memperbaiki atap bocor, dan selalu menjadi yang pertama menawarkan diri saat ada hajatan. Tak heran jika banyak orang tua yang ingin menjodohkan anak gadis mereka dengan Kardiman. Namun, saat malam tiba dan kegelapan menelan desa, sifat asli Kardiman muncul ke permukaan. Ia adalah bayangan, sosok lain yang hidup dalam kegelapan. Ia menyelinap di antara pagar-pagar bambu, mengendap-endap di belakang lumbung padi, dan matanya yang tajam mengawasi setiap sudut. Ia bukan mencari masalah, melainkan mencari kesempatan. Bagi Kardiman, kejujuran adalah topeng, dan kebaikan adalah alat untuk mencapai tujuannya. Satu malam, Kardiman menyusup ke kebun cabai milik Mang Ujang. Kebun itu terkenal paling subur di desa, dan buah-buah merahnya tumbuh lebat. Kardiman tidak butuh uang. Ia butuh sensasi mencuri, rasa adrenalin yang membakar di dalam dadanya. Dengan tangkas, ia memetik puluhan cabai, memasukkannya ke dalam karung goni yang sudah ia siapkan. Ia tidak hanya mengambil secukupnya, ia mengambil sebanyak yang ia bisa, meninggalkan sisa panen yang sangat sedikit bagi Mang Ujang. Keesokan harinya, ia akan tersenyum saat Mang Ujang mengeluh dan ikut-ikutan menyalahkan hama tikus yang merusak panen. Kebiasaan buruk Kardiman tidak berhenti di situ. Selain mencuri hasil panen, ia juga gemar mengganggu istri-istri tetangga. Ia selalu punya alasan untuk datang ke rumah mereka saat suami-suami mereka sedang di ladang. Ia akan menawarkan bantuan kecil, seperti membetulkan engsel pintu atau mengambilkan air dari sumur. Tapi di sela-sela itu, tatapannya yang penuh nafsu akan membuat para wanita itu merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka menolak tegas, tapi ada juga yang takut. Salah satunya adalah Ningrum, seorang wanita muda yang baru saja menikah dengan seorang perantau. Suaminya harus pergi ke kota untuk mencari nafkah, meninggalkan Ningrum sendirian. Kardiman memanfaatkan kesempatan ini. Ia sering datang ke rumah Ningrum dengan alasan memberikan buah atau sayuran dari ladangnya, yang sebenarnya ia curi dari kebun orang lain. Ningrum yang polos dan lugu tidak curiga. Ia melihat Kardiman sebagai tetangga yang baik hati. Namun, malam itu berbeda. Kardiman datang saat hujan deras. Ningrum, pintumu terbuka. Aku khawatir, ujarnya dari balik pintu. Suaranya terdengar lembut dan penuh perhatian. Ningrum yang takut dengan petir membukakan pintu. Kardiman masuk, dan aroma tubuhnya yang basah segera memenuhi ruangan. Ia tidak langsung pergi. Ia duduk di kursi, menatap Ningrum dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Ningrum merasa merinding. Ia meminta Kardiman pulang. Tapi Kardiman menolak. Ia mengatakan betapa beruntungnya suami Ningrum mendapatkan wanita seindah dirinya, dan kata-kata itu membuat Ningrum merasa tidak nyaman. Saat Kardiman mulai mendekat, Ningrum berteriak dan lari ke kamar. Kardiman tertawa. Tawa yang berat dan serak. Ia tidak peduli. Ia meninggalkan rumah Ningrum, merasa puas karena ia telah berhasil menakut-nakuti wanita itu. Ningrum menangis sampai pagi. Dan kisah ini hanya sebagian kecil dari kejahatan Kardiman. Desa Mawar, yang damai di permukaan, sebenarnya diselimuti oleh intrik dan kebohongan yang diciptakan oleh Kardiman. Ia adalah racun yang merusak perlahan-lahan, dan tak ada satupun yang benar-benar tahu siapa dirinya. Mereka hanya melihat sosok yang ramah di siang hari, dan tak pernah menyadari bahwa di balik senyum itu, ada hati yang busuk dan gelap. Malam adalah panggung Kardiman, tempat di mana sifat aslinya bebas berkeliaran. Dan suatu malam, kegelapan itu akan menuntut balas. Hari-hari berlalu, dan desa Mawar kembali sibuk dengan rutinitasnya. Namun, di balik keramaian itu, ada cerita yang mulai menyebar dari mulut ke mulut, cerita tentang Siti. Siti adalah gadis paling lembut di desa itu,
dikenal karena senyumnya yang tulus dan kecantikannya yang sederhana. Ia sering menghabiskan waktunya di bawah pohon beringin tua di pinggir desa, tempat ia merasa tenang dan jauh dari kebisingan. Siti dan Kardiman, dua nama yang seharusnya tidak pernah bersanding, kini menjadi pusat bisik-bisik. Kardiman, dengan kepiawaiannya merayu, mendekati Siti. Ia tidak menggunakan ancaman seperti yang ia lakukan pada wanita lain. Sebaliknya, ia menggunakan kata-kata manis, pujian yang membuat Siti merasa istimewa. Kardiman membawakan bunga liar yang ia petik, menceritakan kisah-kisah lucu, dan membuat Siti merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang di dunia yang benar-benar memahami hatinya. Siti, yang polos dan lugu, jatuh hati pada rayuan Kardiman. Ia menganggap semua perhatian itu sebagai cinta yang tulus. Di bawah naungan pohon beringin yang rindang, mereka sering bertemu. Kardiman tahu persis apa yang harus dikatakan dan bagaimana bersikap. Ia menciptakan dunia kecil yang hanya milik mereka berdua, di mana ia adalah pangeran dan Siti adalah putrinya. Namun, cinta yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Kardiman sebenarnya tidak mencintai Siti. Ia hanya ingin menaklukkan gadis yang paling murni di desa itu, sebagai bukti kekuasaannya. Bagi Kardiman, cinta adalah permainan, dan Siti hanyalah salah satu pionnya. Ia terus mendorong batas-batas, mengikis kepercayaan Siti sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia melakukan perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Suatu sore, Siti datang ke rumahnya dengan wajah pucat dan mata sembab. Ibunya, yang melihat perubahan itu, segera merasa khawatir. Siti tidak mau bicara. Ia hanya menggeleng. Air mata mengalir membasahi pipinya. Malam itu, ia tidak mau makan dan hanya meringkuk di pojok tempat tidur, menggigil ketakutan. Ibunya mengira Siti sakit, tapi ia tidak tahu bahwa yang sakit bukanlah tubuh Siti, melainkan jiwanya. Berita tentang apa yang terjadi pada Siti mulai menyebar, meskipun tidak ada yang berani menyebutkannya secara terang-terangan. Namun, semua mata tertuju pada Kardiman. Masyarakat desa mulai menyadari bahwa senyum dan keramahan Kardiman hanyalah topeng. Bisik-bisik yang tadinya malu-malu kini menjadi tuduhan yang jelas. Pada akhirnya, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Warga desa melihat Siti yang dulunya ceria kini menjadi pendiam. Ia tidak pernah lagi keluar rumah, tidak mau lagi melihat siapapun. Rasa malu dan hancur yang ia rasakan terlalu berat untuk ditanggung. Baginya, dunia yang dulu indah kini menjadi tempat yang penuh dengan aib. 1 minggu setelah kejadian itu, saat matahari terbenam, desa Mawar dikejutkan oleh kabar duka. Siti ditemukan tak bernyawa. Ia mengakhiri hidupnya di bawah pohon beringin tempat ia dan Kardiman sering bertemu. Jasadnya ditemukan oleh ibunya yang panik saat Siti tidak muncul saat makan malam. Ibunya menangis histeris, memeluk tubuh Siti yang sudah dingin, dan ratapannya terdengar ke seluruh penjuru desa. Malam itu, tidak ada yang tidur di desa Mawar. Semua orang berkumpul di rumah duka, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan nama Kardiman. Namun, kebencian itu terasa begitu kental, menggantung di udara seperti kabut. Kematian Siti bukan hanya sebuah tragedi pribadi, melainkan aib bagi seluruh desa. Ia adalah korban, dan Kardiman adalah pelakunya. Kardiman sendiri tidak muncul. Ia bersembunyi di dalam rumahnya yang gelap, mengabaikan semua suara dari luar. Ia tidak merasa bersalah. Baginya, Siti hanyalah gadis bodoh yang terlalu lemah. Ia bahkan tertawa saat mendengar kabar kematian Siti. Namun, ia tidak tahu bahwa kejahatannya telah menanam benih-benih kebencian yang akan tumbuh menjadi monster. Kematian Siti adalah pemicu, awal dari akhir bagi Kardiman. Dan saat malam tiba, karma akan datang untuk menuntut balas, tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari alam itu sendiri. Awan hitam mulai berkumpul di atas desa Mawar, seolah-olah alam pun ikut berduka atas kematian Siti. Udara terasa berat, penuh ketegangan. Warga desa tidak lagi memandang Kardiman dengan senyum, melainkan dengan tatapan penuh kebencian. Mereka tahu persis siapa yang bertanggung jawab atas tragedi itu. Kardiman sendiri, di balik wajah tak berdosanya, merasakan tekanan yang tak terlihat. Ia merasa seperti dikepung oleh ribuan pasang mata yang menghakimi, dan ia membenci perasaan itu. Malam itu, rasa serakah Kardiman mencapai puncaknya. Entah karena kesal atau memang sudah tak tahu malu, ia memutuskan untuk melakukan kejahatan terbesar yang pernah ia lakukan,
mencuri kerbau milik kepala desa. Kerbau itu bukan sembarang kerbau. Ia adalah lambang kemakmuran dan kehormatan desa, hewan yang paling berharga. Kardiman tidak butuh kerbau itu. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa mengambil apapun yang ia mau, dari siapapun yang ia pilih, tanpa konsekuensi. Ia ingin mengembalikan rasa berkuasanya yang sempat hilang. Di bawah gelapnya malam, Kardiman menyelinap ke kandang kerbau kepala desa. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang meluap-luap. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka gerbang kandang dan menuntun kerbau itu keluar. Kerbau itu, yang terbiasa dengan suara-suara malam, tidak melawan. Ia hanya mengikuti langkah Kardiman, yang kini terburu-buru. Namun, nasib buruk tidak berpihak pada Kardiman kali ini. Seorang penjaga malam, yang kebetulan sedang berpatroli, melihat bayangan besar yang mencurigakan di dekat kandang kepala desa. Ia mendekat, dan saat ia melihat Kardiman yang menuntun kerbau, ia berteriak, "Pencuri! Pencuri kerbau!" Teriakan itu memecah keheningan malam. Seluruh desa terbangun. Jendela-jendela rumah terbuka satu persatu, dan lampu-lampu minyak mulai menyala. Pengejaran dimulai. Kardiman, yang panik, melepaskan kerbau itu dan berlari secepat mungkin. Ia tidak peduli kemana tujuannya. Yang penting ia harus lolos dari amukan warga desa yang kini berbondong-bondong mengejarnya. Kardiman berlari ke arah hutan di pinggir desa, satu-satunya tempat yang ia pikir bisa memberinya perlindungan. Ia tidak melihat jalan di depannya. Matanya hanya fokus pada cahaya obor yang semakin mendekat di belakangnya, dan telinganya dipenuhi suara teriakan dan makian dari para warga. Ia terjebak dalam rasa takut yang luar biasa, rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti seekor tikus yang diburu, dan ia membenci perasaan itu. Hutan itu gelap dan berbahaya. Akar-akar pohon menjulur seperti ular, dan bebatuan besar menutupi jalan. Kardiman terus berlari, napasnya tersengal-sengal, otot-ototnya terasa terbakar. Ia tidak menyadari bahwa ia semakin mendekat ke tepi jurang, tempat yang paling curam dan terjal di hutan itu. Saat ia mendengar suara langkah kaki semakin dekat, ia melompat, mencoba menghindari jebakan. Namun, ia salah perhitungan. Kakinya menginjak tanah yang rapuh, dan ia kehilangan keseimbangan. Ia jatuh. Tubuhnya meluncur dengan cepat ke bawah, menabrak akar pohon dan batu-batu tajam. Ia menjerit, tapi suaranya ditelan oleh malam dan gemuruh air terjun di bawahnya. Warga desa, yang sampai di tepi jurang, melihat obor Kardiman yang jatuh. Mereka mendengar suara-suara benturan yang mengerikan. Mereka tidak menemukan Kardiman, hanya kegelapan yang dalam dan bau tanah yang lembab. Keesokan harinya, jasad Kardiman ditemukan di dasar jurang, dalam kondisi yang mengerikan, hancur tak berbentuk. Wajahnya yang dulunya penuh senyum kini tak bisa dikenali. Masyarakat desa menguburkannya di tempat itu juga, tanpa upacara atau doa yang layak. Mereka menganggap kematiannya adalah azab, akhir yang pantas bagi orang yang hidupnya dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. Namun, mereka salah. Kematian bukanlah akhir bagi Kardiman. Itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Dingin. Itu yang pertama kali Kardiman rasakan. Bukan dinginnya air atau batu, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang, dingin yang lebih dalam dari kematian. Ia melayang, tak memiliki bobot, tak memiliki wujud. Ia melihat ke bawah, melihat jasadnya yang hancur di dasar jurang, dikubur tanpa upacara, tanpa tangisan. Jasad yang dulunya ia rawat, kini menjadi tumpukan daging dan tulang yang tak berbentuk. Kardiman tidak bisa menerima ini. Ia tidak bisa mati. Ia menolak takdirnya. Kemarahannya meluap-luap. Ia berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya getaran dingin yang menggema di udara. Ia mencoba menyentuh jasadnya, tapi tangannya menembus. Ia mencoba melarikan diri dari tempat itu, tapi ia terikat, seolah ada rantai tak kasat mata yang membelenggunya. Ia terjebak, bukan di antara bebatuan, tapi di antara dua alam. Ia tidak bisa masuk ke alam baka, karena dosa-dosanya terlalu berat. Ia melihat cahaya samar di kejauhan, pintu surga yang tertutup rapat untuknya. Ia mencoba merangkak ke arah cahaya itu, tapi setiap langkahnya terasa seperti ribuan tahun. Dan setiap kali ia mendekat, bayangan gelap dari masa lalunya, wajah-wajah yang ia sakiti, hasil panen yang ia curi, tangisan Siti, muncul,
menariknya kembali ke dalam kegelapan. Rasa sakit fisik perlahan menghilang, digantikan oleh rasa sakit spiritual yang tak ada habisnya. Ia merasa kosong, hampa, tetapi pada saat yang sama, jiwanya terbakar oleh amarah dan penyesalan yang tak terungkapkan. Kardiman tidak menyesal telah melakukan perbuatan buruk. Ia menyesal karena ia tertangkap, karena ia tidak bisa lagi menikmati hidup yang penuh maksiat. Dendamnya bukan kepada warga desa, melainkan kepada takdir yang menghentikan petualangan kejahatannya. Malam berganti malam, dan Kardiman melayang di tempat yang sama. Ia melihat jasadnya membusuk, dimakan serangga dan waktu. Ia melihat orang-orang desa lewat di atas jurang, menatap ke bawah dengan rasa lega, bukan duka. Setiap tatapan itu adalah paku yang menancap di jiwanya, menambah berat beban yang ia pikul. Ia ingin membalas dendam, tapi ia tidak punya wujud. Ia hanyalah arwah yang terperangkap dalam limbo yang tak berujung. Seringkali, ia melihat arwah lain lewat. Beberapa bergerak cepat menuju cahaya, arwah-arwah yang damai. Beberapa bergerak lambat, tapi tetap menuju cahaya. Hanya Kardiman yang terikat, tak bisa bergerak maju atau mundur. Ia merasa seperti seorang pelukis yang kehilangan kuasnya, seorang musisi yang kehilangan suaranya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa selain melayang, mengawasi, dan membiarkan kebenciannya tumbuh. Di malam yang gelap, saat bulan tidak terlihat, ia merasa kekuatan aneh merasukinya. Kekuatan itu bukan dari Tuhan, bukan pula dari alam. Ia merasakan energi jahat yang sama seperti yang ada dalam dirinya saat hidup. Perlahan-lahan, ia mulai merasakan wujudnya. Bukan wujud manusia, melainkan sesuatu yang baru, sesuatu yang menakutkan. Ia merasa bulu-bulu kasar mulai tumbuh di seluruh tubuhnya, otot-ototnya membengkak, dan giginya terasa memanjang. Matanya yang dulu penuh nafsu, kini memancarkan api merah yang membara. Kardiman tidak lagi merasakan dingin. Ia merasakan panas yang membakar, panas dari kebencian dan dendam yang membara. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia dipenuhi dengan energi jahat yang mengubahnya, membentuknya kembali menjadi makhluk lain. Ia melihat ke atas, ke arah desa Mawar, dan ia tertawa. Tawa yang berat dan serak, bukan tawa manusia, melainkan tawa monster. Ia sudah tidak peduli dengan surga atau neraka. Ia hanya ingin kembali ke dunia, untuk membalas dendam. Ia bukan lagi Kardiman, pria yang hidupnya dipenuhi dosa. Ia adalah manifestasi dari dosa-dosa itu sendiri. Ia adalah arwah yang terkutuk, monster yang lahir dari kebencian. Ia adalah genderuwo, dan ia akan kembali untuk menebar teror. Malam-malam setelah kematian Kardiman, tidak ada lagi ketenangan di desa Mawar. Angin yang dulu berbisik kini terdengar seperti lolongan, dan bayangan-bayangan di bawah rembulan terlihat lebih gelap dan menakutkan. Tapi, tak ada satupun yang tahu bahwa teror sesungguhnya belum dimulai. Di dasar jurang yang gelap, di antara bebatuan dan akar-akar pohon, Kardiman sedang menjalani transformasi mengerikan. Awalnya, perubahan itu terasa seperti sensasi yang aneh. Kardiman, atau apapun yang tersisa dari dirinya, merasakan tubuhnya mengembang. Otot-ototnya membesar, terasa kencang dan berat, seperti diisi dengan pasir dan batu. Tulang-tulangnya berderak, bergeser dari posisinya semula, menciptakan rasa sakit yang lebih parah dari kematian itu sendiri. Ia ingin menjerit, tapi hanya suara geraman berat yang keluar dari tenggorokannya. Bulu-bulu kasar mulai tumbuh di sekujur tubuhnya, menutupi kulitnya yang menghitam dan pecah-pecah. Bulu-bulu itu tebal dan kotor, seperti bulu hewan yang berlumuran lumpur. Rambutnya memanjang, kusut dan kaku, menutupi sebagian wajahnya. Kuku-kukunya memanjang dan melengkung, tajam seperti cakar. Ia melihat tangannya, yang dulu menipu dan mencuri, kini berubah menjadi sepasang cakar yang mengerikan. Namun, yang paling mengerikan adalah bau busuk yang mulai menyelimuti dirinya. Bau itu bukan seperti bau bangkai, melainkan bau yang lebih aneh dan menjijikan, campuran antara bau tanah basah, kotoran, dan daging yang membusuk. Bau ini berasal dari dalam dirinya, dari jiwanya yang kini dipenuhi oleh kebencian. Bau itu adalah manifestasi dari dosa-dosanya yang telah membusuk. Kardiman tidak lagi bisa mengendalikan perubahan itu. Ia hanyalah boneka yang ditarik oleh benang-benang kebencian. Ia adalah wadah bagi energi jahat yang ia ciptakan sendiri. Matanya yang dulu nakal dan penuh nafsu kini memancarkan api merah yang membara,
mencerminkan api neraka yang ia tolak. Ia melihat ke atas, ke langit, dan ia melihat wajah-wajah orang yang ia sakiti, Siti, Mang Ujang, Ningrum, dan yang lainnya. Wajah-wajah itu tersenyum mengejek, seolah-olah mengatakan, "Ini balasanmu." Alih-alih merasa takut, amarahnya semakin memuncak. Ia membenci mereka semua. Ia membenci takdirnya, membenci dirinya sendiri, dan ia membenci mereka karena telah membuatnya menjadi seperti ini. Ia tidak sadar bahwa ia sendiri yang telah memilih jalan ini. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia mendorong dirinya keluar dari dasar jurang. Gerakannya tidak lagi seperti manusia, melainkan seperti binatang buas yang haus akan darah. Ia merangkak, melompati bebatuan, dan mencengkeram akar pohon. Setiap gerakan terasa berat dan menyakitkan, tapi rasa sakit itu memberinya kekuatan. Saat ia sampai di atas, di pinggir hutan, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai Kardiman. Ia melihat sosok raksasa, berbulu, dan berbau busuk. Ia melihat monster yang menakutkan. Ia menatap desa yang tenang, dan rasa lapar yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai menguasai dirinya. Bukan lapar akan makanan, tapi lapar akan ketakutan. Ia haus akan jeritan, haus akan kepanikan, haus akan dendam. Ia mengeluarkan suara, tawa yang dalam, berat, dan serak. Suara yang lebih mirip geraman dari dasar jurang. Suara itu menggema, memecah kesunyian malam, membuat anjing-anjing di desa melolong ketakutan. Itulah tawa pertama dari Genderuwo, tawa yang akan menghantui desa Mawar selama bertahun-tahun. Kardiman, pria yang hidupnya dipenuhi maksiat, telah mati. Dan dari sisa-sisa dosanya, lahirlah Genderuwo, monster yang akan menghantui desa itu, mencari korban baru untuk memuaskan rasa haus akan dendam. Ia tidak lagi peduli pada uang atau perempuan, ia hanya peduli pada satu hal, menebarkan ketakutan. Setelah terperosok ke dalam jurang, desa Mawar kembali tenang. Warga merasa lega, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka anggap sebagai akhir, hanyalah awal dari teror yang lebih mengerikan. Malam pertama setelah Kardiman, tiada. Angin membawa bau aneh. Aroma busuk yang menyengat. Seperti campuran tanah basah dan bangkai yang sudah membusuk. Bau itu datang dari arah hutan di pinggir desa, tempat di mana Kardiman meregang nyawa. Warga menutup jendela dan pintu, menganggap bau itu berasal dari hewan yang mati. Tapi bau itu tidak menghilang. Ia menyebar, menyelimuti desa seperti kabut beracun, membuat orang-orang mual dan ketakutan. Kemudian, muncul suara-suara. Tawa yang berat dan serak, yang terdengar dari dalam hutan, memecah kesunyian malam. Tawa itu tidak seperti tawa manusia. Itu lebih mirip geraman dalam, yang menggema di lembah, membuat bulu kuduk berdiri. Anjing-anjing di desa mulai melolong, serempak dan histeris, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Di malam yang gelap, ketika bulan tertutup awan, teror itu mulai menampakkan diri. Seorang penjaga malam, yang sedang berpatroli, melihat bayangan besar dan berbulu di bawah pohon beringin tua. Bayangan itu bergerak lambat, tapi setiap langkahnya terasa berat. Penjaga itu tidak berani mendekat. Ia hanya bersembunyi di balik semak-semak, gemetar ketakutan, dan ia bersumpah ia melihat mata merah menyala di balik bayangan itu. Kabar itu menyebar dengan cepat. Warga desa yang dulunya bersatu untuk menangkap Kardiman, kini mulai saling mencurigai. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa orang mengatakan itu adalah arwah gentayangan Kardiman, sementara yang lain menganggapnya sebagai jin atau setan dari hutan. Ketakutan itu membuat mereka mengunci diri di dalam rumah, tidak berani keluar setelah matahari terbenam. Teror itu tidak pandang bulu. Genderuwo, makhluk yang lahir dari kebencian Kardiman, mulai mengincar siapapun yang ia temui di malam hari. Seorang petani yang pulang terlambat dari ladang mengaku melihat sosok besar berbulu di pinggir jalan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah menyala, dan petani itu lari sekuat tenaga. Bahkan di dalam rumah pun mereka tidak aman. Keluarga Pak RT, yang rumahnya paling dekat dengan hutan, mendengar suara ketukan di pintu saat tengah malam. Ketukan itu tidak biasa, tidak seperti ketukan manusia. Ia terasa berat dan lambat, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang mencoba masuk. Pak RT tidak berani membukanya. Ia hanya bersembunyi di balik pintu, jantungnya berdebar kencang, dan ia bisa mencium bau busuk yang menyengat dari balik pintu.
Kengerian itu menyebar seperti wabah. Ibu-ibu melarang anak-anak mereka bermain di luar setelah maghrib. Para pria, yang biasanya berani, kini tidak berani bepergian sendirian di malam hari. Desa yang dulu ramai di malam hari kini menjadi sepi dan mencekam. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang memecah keheningan, dan sesekali, tawa serak dari dalam hutan. Beberapa warga mencoba memasang jimat dan benda-benda penolak bala, tapi tidak ada yang berhasil. Aroma busuk tetap ada, suara-suara tetap terdengar, dan mata merah menyala tetap terlihat di kegelapan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar arwah biasa. Ini adalah sesuatu yang lahir dari amarah dan kebencian, sesuatu yang mencari pembalasan. Mereka tidak tahu bahwa monster yang mereka takuti adalah manifestasi dari pria yang mereka kubur di dasar jurang. Mereka tidak tahu bahwa kejahatan Kardiman telah melahirkan makhluk yang akan terus menghantui mereka, sampai dendamnya terbalaskan. Dan teror itu, yang baru saja dimulai, akan semakin parah. Genderuwo baru saja memulai permainannya. Kisah tentang teror itu menyebar, bukan hanya dari cerita, melainkan dari pengalaman langsung. Salah satu yang paling mengerikan dialami oleh Ratna, seorang wanita muda yang baru saja menikah dengan seorang perantau bernama Bimo. Bimo harus pergi ke kota untuk bekerja, meninggalkan Ratna sendirian di rumah mereka yang kecil di pinggir desa. Ratna adalah wanita yang kuat dan berani, tetapi ia tidak bisa melawan ketakutan yang merayap di sekelilingnya. Satu malam, saat hujan gerimis mulai turun, Ratna sedang membaca buku di dalam rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Bukan ketukan yang keras, melainkan ketukan yang pelan dan familiar, seperti ketukan Bimo saat pulang kerja. "Ratna, ini aku," terdengar suara Bimo dari luar. Suara itu begitu mirip, begitu nyata, hingga Ratna tidak ragu untuk membukakan pintu. Ia melihat bayangan samar di balik hujan. Sosok itu tinggi dan tegap, sama seperti Bimo. Hidungnya mencium aroma tanah basah dan hujan, tapi di balik itu, ada aroma aneh yang menyengat, aroma yang membuat bulu kuduknya merinding. "Kamu sudah pulang, Mas?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Iya, aku kangen," jawab suara itu, kini terdengar lebih dalam dan serak. Ratna tidak melihat wajahnya dengan jelas, karena sosok itu berdiri di dalam bayangan. Ratna membiarkannya masuk, dan saat sosok itu berjalan melewatinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sosok itu terlalu besar, terlalu tegap, dan bulunya ia bisa merasakan bulu-bulu kasar di pakaiannya saat sosok itu melewatinya. Ratna mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaannya. Sosok itu duduk di kursi, dan Ratna menuangkan teh hangat untuknya. Ia mencoba memulai percakapan, tetapi sosok itu hanya menjawab dengan gumaman. Ia tidak banyak bicara, tidak seperti Bimo yang selalu bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya. Ratna mulai merasa tidak nyaman, tapi ia menepis kecurigaannya. Mungkin Bimo lelah. "Kenapa kamu tidak langsung tidur saja, Mas?" tanya Ratna dengan nada khawatir. "Aku mau menemanimu," jawab suara itu, dan kali ini, Ratna bisa melihat matanya. Mata itu tidak berwarna coklat seperti mata Bimo. Mata itu merah menyala, memancarkan cahaya aneh di dalam kegelapan. Jantung Ratna berhenti berdetak. Ia tahu ada yang salah. Ia mengambil langkah mundur, menjauh dari sosok itu. Sosok itu hanya menatapnya. Bibirnya membentuk senyum aneh yang mengerikan. Aroma busuk itu kini terasa lebih kuat, menusuk hidungnya. Ratna ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia tahu siapa itu. Itu bukan Bimo. Sosok itu berdiri, dan ukurannya terasa lebih besar dari sebelumnya. Ia berjalan perlahan ke arah Ratna. Setiap langkahnya terasa berat. "Kamu ketakutan, Ratna?" suara itu bertanya, dan suaranya kini tidak lagi seperti suara Bimo. Itu adalah tawa serak yang ia dengar dari cerita-cerita tentang genderuwo. Ratna lari, mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci. Ia berteriak, memanggil nama Bimo, tetapi yang ia dengar hanyalah tawa yang semakin keras dan serak. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan meringkuk di pojok. Dari balik pintu, ia bisa mendengar suara geraman, dan suara seperti cakar yang mengikis kayu. Bau busuk itu menembus pintu, menyelimuti ruangan, dan Ratna menangis, berteriak, hingga suaranya serak. Keesokan harinya, warga desa menemukan Ratna pingsan, meringkuk di pojok kamarnya. Pintu kamarnya terkikis,
dan bau busuk yang menyengat masih ada. Ia tidak bisa bicara. Ia hanya menunjuk ke pintu dengan jari gemetar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Ia trauma. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Karena mereka tahu, genderuwo tidak hanya menghantui di luar, tapi juga bisa masuk ke dalam rumah mereka. Peristiwa yang menimpa Ratna bagai percikan api yang menyulut kepanikan massal di desa Mawar. Ketakutan yang tadinya hanya bisik-bisik kini berubah menjadi teriakan histeris. Warga desa tidak lagi berani keluar rumah setelah maghrib, bahkan untuk urusan mendesak sekalipun. Jalanan yang dulu ramai dengan obrolan dan tawa kini sepi dan mencekam. Setiap hembusan angin malam terasa seperti bisikan, dan setiap suara ranting patah di hutan membuat jantung berdegup kencang. Mereka mulai menyalahkan satu sama lain. Ini pasti karena dosa kita, kata seorang ibu tua sambil menggenggam tasbihnya erat-erat. Kardiman pasti dendam pada kita semua, timpal yang lain. Suasana desa menjadi suram. Warga tidak lagi saling membantu. Rasa curiga merayap di hati setiap orang. Mereka khawatir, jangan-jangan genderuwo bisa menyamar menjadi siapa saja, bahkan menjadi tetangga atau keluarga mereka sendiri. Kisah Ratna membuat kaum perempuan menjadi sangat takut. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tipuan. Seorang wanita muda mengaku mendengar suara suaminya memanggil dari luar, tetapi saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Wanita lain bercerita bahwa ia merasakan sentuhan dingin di bahunya saat sedang tidur, tetapi ketika ia terbangun, hanya ada bau busuk yang menyengat. Mereka semua hidup dalam ketakutan yang konstan. Para pria desa, yang biasanya berani, juga tidak berdaya. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengusir makhluk itu. Mereka membakar kemenyan di depan pintu rumah, memasang jimat di setiap sudut, bahkan menaburkan garam di sekeliling pekarangan. Namun, semua itu sia-sia. Bau busuk itu tetap ada, suara tawa serak itu tetap terdengar, dan bayangan-bayangan mengerikan itu tetap terlihat. Kepala desa, yang merasa bertanggung jawab, mencoba mengumpulkan warga untuk mencari solusi. Kita tidak bisa hidup seperti ini terus, serunya dalam sebuah pertemuan darurat. Namun, tidak ada yang berani menawarkan diri untuk berhadapan langsung dengan makhluk itu. Mereka semua terlalu takut. Ketakutan itu membuat mereka gila, membuat mereka bertengkar dan saling menyalahkan. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Jaka, yang terkenal pemberani, mencoba menenangkan warga. Kita harus bersatu, katanya. Makhluk itu kuat karena kita takut. Jika kita tidak takut, ia tidak akan punya kekuatan. Namun, kata-kata itu hanya seperti angin lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Jika setiap malam mereka dihantui oleh bayangan dan suara yang mengerikan? Suatu malam, Jaka nekat. Ia ingin membuktikan bahwa genderuwo tidak sekuat yang diceritakan. Ia mengambil golok dari rumahnya dan berjalan sendirian ke arah pohon beringin tua. Ia berteriak, memanggil makhluk itu untuk menampakkan diri. Keluar kau, pengecut. Jika kau berani, hadapi aku, teriaknya. Hening. Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Jaka merasa lega. Ia merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran. Namun, saat ia berbalik untuk pulang, ia merasakan kehadiran di belakangnya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dan berbulu mencengkeram bahunya dengan kuat. Jaka menjerit. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat mata merah menyala yang menatapnya dari balik kegelapan. Bau busuk yang sangat menyengat menusuk hidungnya. Ia pingsan. Tidak bisa menanggung kengerian itu. Keesokan harinya, Jaka ditemukan tergeletak di bawah pohon beringin. Ia tidak terluka, tapi ia tidak bisa bicara. Ia hanya menatap kosong ke depan, tubuhnya gemetar, dan di bahunya ada bekas cengkeraman yang besar dan menghitam. Warga desa yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu, Jaka tidak gila. Ia hanya menjadi korban terakhir dari teror genderuwo. Dan mereka tahu, mereka tidak bisa lagi melawan. Mereka membutuhkan bantuan, bukan dari kekuatan fisik, tetapi dari kekuatan spiritual. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengerti dan mengusir iblis yang telah merasuki desa mereka. Pagi itu, desa Mawar terasa lebih sunyi dari biasanya. Ketakutan yang mencekam telah membuat penduduk desa mengurung diri. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah harapan datang dalam wujud seorang kakek tua.
Namanya Ki Buyut, seorang dukun yang disegani dari desa seberang. Kabar tentang teror di Mawar sampai ke telinganya, dan ia datang tanpa diundang, hanya berbekal tongkat kayu tua dan sebuah tas kulit usang. Warga desa, yang awalnya skeptis, menyambut Ki Buyut dengan tatapan penuh harap. Kepala desa menceritakan semua yang terjadi, bau busuk, suara tawa yang mengerikan, penampakan Jaka, dan terutama kisah Ratna. Ki Buyut mendengarkan dengan saksama. Matanya yang tua dan bijak menatap setiap wajah yang dipenuhi ketakutan. Ini bukan makhluk biasa, ujar Ki Buyut dengan suara yang tenang. Makhluk yang kalian hadapi tidak bisa diusir dengan jimat atau mantra biasa. Ia adalah arwah yang terikat. Warga desa saling pandang, tidak mengerti. Apa maksud, Ki? Tanya salah satu dari mereka. Ki Buyut menghela napas panjang. Ia menjelaskan bahwa makhluk yang menghantui mereka adalah genderuwo, arwah gentayangan dari seseorang yang meninggal dengan dosa-dosa besar yang belum tertebus. Ia menceritakan bagaimana arwah seperti itu menolak pergi ke alam baka, dan bagaimana kebencian serta dendam yang membara mengubah wujud mereka menjadi monster yang menakutkan. Makhluk ini tidak bisa diusir, lanjut Ki Buyut, karena ia adalah manifestasi dari penyesalan yang tidak diungkapkan. Ia adalah cerminan dari hati yang busuk saat hidup. Untuk menghentikannya, kita harus mengobati akarnya, bukan hanya gejalanya. Kepala desa mengerutkan kening. Tapi, kita tidak tahu siapa arwah itu, Ki. Ki Buyut tersenyum tipis. Oh, kalian tahu, katanya, matanya menatap tajam ke arah mereka. Kalian semua tahu siapa yang hidupnya dipenuhi maksiat, yang mati dalam keadaan tak termaafkan, dan yang dikubur tanpa upacara yang layak. Wajah-wajah warga desa berubah pucat. Mereka semua memikirkan nama yang sama, Kardiman. Ki Buyut melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror adalah dengan membuat genderuwo itu menyadari kesalahannya. Ia harus menghadapi dosa-dosanya sendiri, merasakan penyesalan yang tulus, dan melepaskan dendamnya. Itu adalah satu-satunya cara bagi arwahnya untuk bisa pergi dengan tenang. Tapi bagaimana? Tanya Jaka. Suaranya masih serak. Makhluk itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang berani mendekatinya. Itu adalah tantangan kita, jawab Ki Buyut. Ia mengajak warga desa untuk berkumpul di bawah pohon beringin tua, tempat yang paling sering dihantui oleh genderuwo. Mereka harus membawa benda-benda yang pernah dicuri oleh Kardiman, cabai dari Mang Ujang, bunga yang ia berikan pada Siti, dan barang-barang lain yang melambangkan kejahatannya. Rencana itu terdengar gila, tapi warga desa tidak punya pilihan lain. Mereka lelah hidup dalam ketakutan. Mereka setuju untuk mengikuti petunjuk Ki Buyut. Malam itu, di bawah rembulan yang terang, puluhan orang berkumpul di bawah pohon beringin. Mereka meletakkan barang-barang itu di atas tanah, membentuk lingkaran. Ki Buyut berdiri di tengah lingkaran, memejamkan mata, dan mulai mengucapkan mantra. Mantra yang tidak terdengar seperti pengusiran, melainkan seperti sebuah doa, sebuah panggilan. Kembalilah, Kardiman, bisik Ki Buyut. Hadapilah dirimu sendiri. Terimalah kebenaran, agar kau bisa bebas. Udara menjadi dingin. Bau busuk itu kembali. Dan di balik pepohonan, bayangan besar itu muncul. Mata merahnya menyala dalam kegelapan, menatap tajam ke arah mereka. Genderuwo itu telah datang. Dan kali ini, ia tidak akan bisa lari dari masa lalunya. Pertarungan yang akan terjadi bukanlah pertarungan fisik, melainkan pertarungan batin antara kejahatan dan penyesalan. Angin berhenti berembus. Udara terasa begitu berat, seolah-olah waktu membeku. Di hadapan Ki Buyut dan para warga desa, sosok besar berbulu itu muncul dari dalam kegelapan. Mata merahnya menyala tajam, menatap lurus ke arah mereka, dan bau busuk yang sangat menyengat memenuhi udara. Itu adalah genderuwo, monster yang lahir dari dosa-dosa Kardiman. Ki Buyut tidak gentar. Ia berdiri tegak, memegang tongkatnya erat-erat, dan menatap balik mata merah itu. Kardiman, panggilnya. Suaranya tenang dan penuh wibawa. Aku tahu kau di sana. Dengar aku baik-baik. Genderuwo itu meraung. Raungan yang berat dan menakutkan, seolah-olah menolak nama yang dipanggil. Ia melangkah maju, kakinya yang besar menginjak tanah dengan keras, membuat debu beterbangan. Warga desa gemetar ketakutan. Tetapi mereka tidak lari. Mereka percaya pada Ki Buyut.
Kau bisa lari dari manusia, Kardiman, lanjut Ki Buyut, suaranya tidak goyah. Tapi kau tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Kau terperangkap karena kebencianmu, bukan karena kami. Kau adalah penjara bagi dirimu sendiri. Genderuwo itu berhenti. Matanya berkedip, seolah-olah kata-kata Ki Buyut telah menembus pertahanan amarahnya. Lihat, kata Ki Buyut, menunjuk ke tanah di depan mereka. Lihatlah dosa-dosamu. Genderuwo itu menunduk, dan pandangannya jatuh pada barang-barang yang diletakkan di tanah. Ia melihat tumpukan cabai, yang warnanya kini terlihat seperti darah. Ia melihat bunga-bunga layu, yang dulu ia berikan pada Siti. Ia melihat benda-benda lain, setiap satu melambangkan kejahatan yang ia lakukan. Namun, bukan hanya barang-barang itu yang ia lihat. Ia melihat kenangan. Ia melihat wajah Siti, pucat dan hancur. Ia mendengar jeritan Ratna. Ia merasakan amarah Mang Ujang. Kenangan-kenangan itu menyerbu pikirannya seperti ombak. Ia merasakan sakit yang lebih dalam dari rasa sakit fisik, sakit yang menembus jiwanya. Ia melihat dirinya, bukan sebagai monster, tapi sebagai pria yang kejam, yang hidupnya dipenuhi kebohongan. Genderuwo itu meraung lagi. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kesakitan. Ia mencengkeram kepalanya, seolah-olah mencoba mengusir kenangan-kenangan itu. Tubuhnya gemetar, bulu-bulu kasar itu bergetar, dan mata merahnya meredup. Ki Buyut melihat itu. Ia tahu ia hampir berhasil. Kau bisa mengakhirinya sekarang, Kardiman, bisik Ki Buyut. Lepaskanlah. Berhenti lari. Terimalah. Maafkanlah dirimu sendiri, agar kau bisa dimaafkan. Genderuwo itu ambruk. Ia berlutut, tubuhnya yang besar dan berbulu bergetar. Ia mengeluarkan suara-suara yang terdengar seperti tangisan. Tangisan dari seseorang yang hatinya hancur. Bau busuk itu perlahan menghilang, digantikan oleh aroma tanah basah setelah hujan, aroma yang familiar bagi para warga desa. Raut wajah genderuwo yang menyeramkan perlahan berubah. Bulu-bulu kasar itu menyusut, dan tubuhnya kembali ke ukuran manusia. Mata merahnya meredup, kembali ke warna hitam yang normal. Wajahnya yang hancur perlahan kembali menjadi wajah seorang pria. Ia adalah Kardiman. Tapi bukan Kardiman yang kejam, melainkan Kardiman yang hancur, yang penuh penyesalan. Ia menatap tangannya, yang kini bukan lagi cakar, tapi tangan manusia yang gemetar. Ia menangis, tidak bersuara, hanya air mata yang mengalir membasahi pipinya. Ia menyesal. Menyesal atas semua yang ia lakukan. Ki Buyut maju, menaruh tangannya di bahu Kardiman. Sudah selesai, bisiknya. Kau bebas. Kardiman menoleh ke arah Ki Buyut, matanya penuh air mata. Ia melihat warga desa, yang menatapnya dengan rasa iba, bukan lagi kebencian. Mereka melihat Kardiman, pria yang hidupnya dipenuhi dosa, yang akhirnya menemukan penyesalan. Dan saat ia menoleh ke arah pohon beringin, ia melihat Siti tersenyum. Senyum yang penuh maaf. Dan saat itu juga, arwah Kardiman terangkat. Ia tidak lagi terikat. Ia bergerak perlahan ke arah cahaya, yang kini terbuka lebar untuknya. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, dan mengangguk ke arah Ki Buyut, seolah-olah mengucapkan terima kasih. Lalu, ia menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Keesokan harinya, matahari terbit dengan kehangatan yang berbeda. Langit terlihat lebih cerah, dan udara tidak lagi dipenuhi bau busuk yang menyengat. Desa Mawar terasa damai, seolah-olah mimpi buruk yang panjang telah berakhir. Warga desa keluar dari rumah mereka, saling menyapa dengan senyum tulus, bukan lagi tatapan penuh curiga. Mereka melihat Jaka, yang sudah bisa berbicara dan tertawa kembali, dan mereka merasa lega. Kisah tentang malam itu menyebar, dari mulut ke mulut, tentang bagaimana Ki Buyut, dengan kebijaksanaannya, tidak melawan genderuwo dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran. Mereka menceritakan bagaimana genderuwo itu menangis, berubah kembali menjadi Kardiman yang penuh penyesalan, dan bagaimana arwahnya akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Kisah itu menjadi pelajaran bagi setiap orang, bahwa dosa tidak akan bisa disembunyikan, dan bahwa penyesalan adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Namun, tidak ada satupun yang melupakan Kardiman. Mereka tidak lagi membencinya, tetapi mereka menggunakan kisahnya sebagai pengingat. Mereka sadar bahwa Kardiman, genderuwo yang menakutkan, bukanlah makhluk yang datang dari neraka.
Ia adalah produk dari perbuatan jahatnya sendiri, dari hati yang busuk yang ia biarkan tumbuh. Ia adalah bukti nyata bahwa kejahatan yang tidak dipertanggungjawabkan akan melahirkan monster. Siti, Mang Ujang, dan Ratna, mereka semua menjadi bagian dari cerita ini. Kisah mereka diabadikan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi bisu. Warga desa mulai lebih memperhatikan satu sama lain. Mereka saling membantu, saling memaafkan, dan menciptakan komunitas yang lebih erat. Mereka tahu bahwa ketenangan yang mereka rasakan saat ini adalah hadiah dari pertarungan batin yang telah dimenangkan oleh Kardiman. Pohon beringin tua di pinggir desa, yang dulunya menjadi tempat menakutkan, kini menjadi tempat berkumpul. Anak-anak bermain di bawahnya, dan orang dewasa berbincang di sana, menceritakan kisah-kisah lama. Mereka tidak lagi takut, karena mereka tahu bahwa arwah yang bersemayam di sana sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah pelajaran yang berharga. Ki Buyut tidak tinggal lama di desa Mawar. Ia pergi secepat ia datang, meninggalkan sebuah pesan. Jangan biarkan kebencian menguasai hati kalian. Pesannya, saat ia melangkah pergi. Karena kebencian akan melahirkan monster, bukan hanya di dunia lain, tapi juga di dalam diri kalian sendiri. Kata-kata itu terukir di hati warga desa. Mereka menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih tulus. Mereka tahu, bahaya tidak selalu datang dari luar. Seringkali, bahaya datang dari dalam, dari kegelapan yang bersembunyi di sudut hati yang paling gelap. Desa Mawar kembali menjadi desa yang damai. Tetapi damainya kini terasa lebih dalam, lebih berarti. Mereka telah melihat kejahatan dalam wujud yang paling nyata, dan mereka telah belajar bagaimana menghadapinya. Cerita tentang Kardiman dan Genderuwo tidak akan pernah dilupakan. Ia akan diceritakan dari generasi ke generasi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Dan di malam-malam yang tenang, saat angin malam berbisik di antara dedaunan, tidak ada lagi suara lolongan anjing, tidak ada lagi tawa serak, dan tidak ada lagi bau busuk. Hanya ada bisikan angin, yang membawa cerita tentang seorang pria yang menemukan kedamaian, dan sebuah desa yang menemukan ketenangan.